tahu jalan Ahlus Sunnah yang udah disebutkan dahulu. Jadi mereka bisa berjalan di sana. Dan mereka rajin melaksanakannya sehingga mencapai akan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa huna nadhkuru minha aidan ala sabil ijma'. Di sini kita akan menyebutkan sebahagiannya pula secara jumlah. Idil akhdhu bisabili tafsir mamnu' huna. Karena apabila kita rinci satu persatu maka tidak diperbolehkan di sini. Idil qasdu al-isyarah ila ma lam nadhkurhu. Karena tujuan kita ini hanya bayangan saja, bukan membuka isinya. Karena membuka isinya yaitu membuka ilmu ma'rifat atau membuka ilmu hakikat, itu hukumnya kafir. Jadi kita cuma isyaratnya aja, bayangannya aja, jalan menuju ke sana, yaitu ilmu amal, ilmu syariat, kemudian petunjuk mengamalkan syariat itu aja. Kalau ma'rifatnya dan hakikatnya tidak sama sekali kami sebut, karena itu memang tidak diperbolehkan. Ittikalan ala ma fi tabaqatihim wa tawadunihim amam susah. Cukup kita periksa riwayat hidup mereka itu arif billah yang sudah ditulis. Jadi semua perjalanan ulama-ulama yang kita ketahui dengan cara langsung atau perjalanan mereka yang kita ketahui dengan lewat tulisan-tulisan riwayat hidup mereka, seperti Datuk kita Kelampayan, beliau mencapai derajat arif billah, mengumpul antara syariat, tarekat, ma'rifat dan hakikat. Mulai kapan, bagaimana? Di antaranya beliau menuntut ilmunya aja 35 tahun kurang lebih. Di antaranya guru beliau itu adalah Syekh Saman Madani. Sampai beliau teman-temannya tidak berapa orang, hanya 4 orang. Di antaranya lagi di sana tidak ada pula warga selama 35 tahun menuntut ilmu, dan tidak ada tahu jalan kecuali ke masjid dan ke tempat guru. Jalan lain enggak tahu karena tidak menggunakan kaki kepada yang bukan dua tempat itu, hanya ke masjid dan ke tempat guru. Di antaranya lagi beliau duduk adalah senangnya di sop yang di belakang. Terjadi di Madinatul Munawwarah pada ketika datang Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwarah. Kemudian berkumpullah ulama Mekkah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Sulaiman Qurdi selalu memberikan ceramah agama. Kemudian diadakan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi sebagai ulama yang betul-betul waras Rasulullah, selalu beliau tawadhu, beliau melaksanakan tawadhu. Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir siapa di antara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi. Kemudian Datuk Kelampayan, Datuk kita semuanya, beliau di sop yang terakhir menulis jawaban itu dengan terinci dan dengan sempurna. Jawaban tadi diserahkan kepada sop yang di muka sampai kepada yang di tengah-tengah, yaitu Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kemudian saya melihat jawaban itu, masya Allah,
betul tidak bisa lagi diapa-apai. Kemudian saya mau menanyakan siapa yang menulis, yang menjawab ini. Lalu ditanyakan, ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad. Dari mana? Dari Banjar. Disitulah digelar Al-Banjari. Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri, yaitu Datuk Muhammad Al-Khatib, wa kana Abdullah Banjar hada Hindian mansa'an wa Banjaran Lukgabang Manjaran maskanan wa qabran wa kana mahbuban inda sultan. Di situ ada tulisan daripada cucu beliau yang tidak pernah berdusta. Ini Datuk Muhammad Al-Khatib tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu silsilah atau manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dipakai, yang ditulis oleh arwah Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq Safar yang disebut Sejaratul Arsyadiyah, beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datuk Muhammad Al-Khatib ini tadi. Karena ujar Sidin Muhammad Al-Khatib ini kada pernah berdusta dan riwayatnya itu benar. Jadi inilah yang jadi patokan Sidin mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, beliau ini yang mencatat Abdullah Banjar ini, abahnya Datuk Kalampayan ini lahir di India. Tapi bukan orang India, lahir di India, pindah ke Banjar. Nah, itu melahirkan Muhammad Arsyad. Nah, di atasnya Abdullah Banjar ini bin Abu Bakar Al-Hindi. Jelas kalau Abu Bakar Al-Hindi ini adalah bin Ahmad Salabiyah Al-Idrus. Tapi karena orang-orang dahulu itu tidak membicarakan masalah nasab karena takut fakhr, maka ditutup yang demikian itu, sehingga yang tersebar yang di Madinah ini tadi, yaitu dari mana kamu? Dari Banjar, Al-Banjari. Begitulah. Jadi laqab Al-Banjari itu waktu ini terjadinya. Jadi kita harus tahu tarikh-tarikhnya itu laqab. Gelar itu tarikhnya kapan, waktu apa. Semua didapat daripada orang-orang tua-tua nang soleh-soleh. Orang tua nang soleh itu kada berdusta. Kita orang awam aja kada boleh berdusta, apalagi orang soleh. Tinggal lagi kalau kita mendengar kata-kata orang soleh, hati kita tidak cinta kepada beliau, kita bilang orang itu bohong, orang itu dusta. Seandainya orang berbicara dusta, bohong, ya, yang menanggung dosanya kan dia, bukan kita. Kita disuruh husnudzan kepada orang. Orang yang bohong itu dia sendiri yang menanggung dosanya, bukan kita. Apa sih kita membicarakan masalah kata-kata orang, apalagi orang yang soleh. Kesolehannya, karamatnya, kemuliaannya udah dikenal di mana-mana. Bukan hanya di sini aja, di mana-mana. Kalau kata-kata beliau begitu, ya udah kita sami'na wa ata'na gitu aja. Jangan lagi kita nggak percaya, apalagi kita membohongkan orang itu di mana-mana, disampaikan orang itu bohong, ini. Apa sih keuntungannya? Dan kita berbicara ke orang lain, apa sih keuntungannya? Jadi di dalam riwayat hidup orang soleh itu isinya adalah untuk kita mengikuti perjalanan mereka, sehingga dari perjalanan mereka kita akan diberi Allah hasil sebagaimana mereka. Kalau mereka tadi menuntut ilmu amal yang disebutkan ilmu syariat dan tariqat, diberi Allah Ta'ala ma'rifat dan hakikat. Kita pun apabila menurut sebagaimana beliau, ilmu dan amalnya akan diberi juga hakikat dan ma'rifat itu. Keluargaku semua, sekedar kita mengetahui Rasulullah, baik hati beliau
yang disebut hal, baik perkataan beliau yang disebut aqwal, baik perbuatan beliau yang disebut ahwal. Sekadar kita mengetahui yang tiga ini di diri baginda Rasulullah SAW, sekadar itu kita bisa mengikuti. Sekadar kita mengikut yang tiga ini kepada Rasulullah, sekadar itu kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Sekadar itulah makam kita. Orang yang sudah sampai kepada makam itu punya syekh murabbi mursyid yang betul. Begitu sampai ke satu makam, dia melihat belum sampai lagi, padahal sudah sampai. Naik lagi ke makam yang di atasnya, mengaku lagi belum sampai, sehingga seterusnya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesudah meninggal dunia baru yang disebut sampai. Kalau masih belum meninggal dunia, belum lagi disebut sampai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu menurut ujar guru kita. Nah, kalau orang tidak punya guru mursyid murabbi, begitu dia dibukakan makrifat satu, dia merasa udah sampai, lalu menghina kepada orang yang lain. Padahal di belakang itu masih ada lagi, di atas langit ada lagi langit. Orang kawin aja kalau udah dapat satu kepengen mau dua gitu kan. Udah dapat orang Bandung kepengen lagi orang Jakarta, dapat lagi orang Jakarta kepengen lagi dapat orang Surabaya, dapat di Surabaya mau kepengen lagi mau Madura kan begitu. Itu biasa dunia aja itu. Apalagi masalah ini ma'rifat, udah dapat satu katanya belum lagi, ada lagi yang jelek, ada begitu. Nah, kalau orang yang sesat jalan begitu dapat satu, ini sudah nggak ada lagi yang lain. Yang Bandung ini udah yang lain nggak ada, padahal banyak yang lain-lain lagi. Cuma karena dia jahil, gurunya juga tolol, sehingga terjadilah begitu. Sampai di situ udah katanya saya udah sampai ke puncak. Padahal di atas langit ada lagi langit. Kadang-kadang orang yang di belakang dia duduknya lebih besar dia punya makam daripada dia yang di depan. Karena yang di depan ini baru pertama. Yang di belakangnya udah sampai di kelas berapa umpamanya. Kalau hitungan dia baru pertama satu, yang di belakangnya udah 9 derajatnya. Nah, karena perasaannya yang pertamanya udah 10. Nah, inilah menghajatkan kepada ikutan kepada Rasulullah SAW. Wa anna ila rabbikal muntaha. Masya Allah. Jadi kalau ingin kita belajar untuk ma'rifat dan hakikat, harus kita dulu berilmu. Sesudah berilmu agama, suluk yang namanya berjalan salih, yaitu mengamalkan ilmu agama itu tadi. Ilmu agama itu 3, ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Udah tuntut yang 3 ini diamalkan. Nah itu semuanya, tauhidnya, tasawufnya, fikihnya menurut Rasulullah SAW. Nah itu ia yang disebut hal, af'al, dan aqwal tadi. Sekadar pengetahuan kita kepada Rasulullah SAW masalah yang 3 ini, sekadar itu kita bisa beramal menurut Rasulullah. Nah, sekadar itu juga kita diberikan hakikat dan ma'rifat. Jadi kalau kita pengenalan kepada Rasulullah kurang, nah, pasti kita menurutnya pun kurang. Nah, pasti ma'rifat dan hakikatnya pun kurang. Oleh sebab itu diulang lagi, harus yang banyak dibicarakan masalah Rasulullahnya. Nah, itu untuk menuju kepada Allahnya. Kalau Allahnya yang dibicarakan, Rasulullahnya sama sekali tidak kedengaran.
Na'udzubillah min dzalik. Khawatir kita kalau jadi ilmu sebuku melepaskan akan syariat, menjadi ilmu hakikat semata-mata, menjadi ma'rifat semata-mata, menjadi ilmu sebuku, atau yang disebut di Jawa itu kejawen. Yang kita khawatirkan syariat ini enggak jalan. Padahal tandanya hakikat dan ma'rifat yang benar, syariatnya itu cocok. Contohnya enggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau kita menjadi orang dagang, sebelum dagang kita alim dulu. Alim ilmu dagang masalah syariat fikih. Nah itu. Sesudah alim fikihnya, kemudian belajar tasawuf dan tauhidnya. Bagaimana cara berdagang yang karena Allah? Bagaimana dagang yang ikhlas? Sesudah tahu, lalu kita berdagang. Nah itu. Nah, bagaimana kita bisa berdagang menurut Rasulullah kalau belum ada tuntunan ilmu-ilmu agama di dalam perdagangan? Contohnya aja yang tidak ada dipimpin agama. Modal daripada dagangnya itu adalah riba. Kalau sudah modalnya dari riba, bagaimana bisa benar perjalanan dagangnya itu? Kalau benar perdagangan itu tidak dibenarkan, bagaimana ma'rifatnya orang itu bisa dibenarkan? Jadi ma'rifat yang benar, hakikat yang benar, dari syariat yang benar, ditinjau syariatnya. Orangnya orang dagang, modalnya dari mana orang ini? Cara dagangnya bagaimana? Kalau lepas modalnya, lepas caranya, mana bisa ma'rifatnya benar, mana bisa hakikatnya benar. Ini supaya kita menjaga diri kita, kemudian rumah tangga kita. Adapun orang yang di luar rumah tangga kita, husnudzan, jangan lain dari itu. Kita baik sangka, selesai. Kita tidak ditanya masalah orang lain, yang ditanya masalah rumah tangga kita. Bagaimana kita ngurus diri kita, istri kita, anak kita, semua kita-kita itu tadi. Kemudian yang di sebelah rumah, dia ditanya masalah sebelah rumah dia juga. Masing-masing rumah tangga akan ditanya. Jadi kita nggak usah mengurusin orang yang di sebelah rumah, karena yang di sebelah ada juga kepala keluarga yang bertanggung jawab atas rumahnya. Ini kita ini suka membicarakan rumah tangga orang, rumah tangga kita masih amburadul, hambur kaut. Hambur kaut itu tidak ada di bahasa alam gaib. Ini ada orang punya datu, jadi dia menjadikan datunya Tuhan. Jadi tatkala kesusahan, datu ini cucu sempian kesusahan, tulung, datang gantayangan. Kamu siapa? Ulun cucu pian datu. Siapa ya? Abahnya siapa? Ulun bin anu bin anu. Apa keperluan memanggil udak? Oh, ulun pun urusan rumah tangga. Kucang kacir. Oh, cucuku. Kucang kacir tidak ada, itu di dalam kamus bahasa alam gaib. Jadi maaf Datuk, kada bisa mengabulakannya sebab kada mengerti apa itu kucang kacir. Wassalam. Bisa juga bola santron dan tayangan. Mudah-mudahan kita sebagai kepala rumah tangga diberi Allah modal yang halal, ilmu untuk bekerja yang halal, niatnya pun yang halal, sehingga kita mendapat ma'rifat dan hakikat yang benar. Karena tanpa yang benar,
niscaya hakikat ma'rifatnya itu pun tidak benar. Walaupun dia bisa terbang, itu baru burung. Walaupun dia bisa melihat yang di dalam, itu baru komputer. Walaupun dia bisa berenang di dalam air, itu hanya ikan. Jadi kita tidak terpengaruh kepada orang yang bisa terbang, orang yang berjalan di atas air, orang yang melihat sesuatu yang gaib. Kita tidak terpengaruh. Kita terpengaruh dengan orang yang benar, benar tauhidnya, benar hakikatnya, benar syariatnya, benar thariqatnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjalankan kita di jalan kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Datuk Kelampaian menuntut ilmu aja di luar negeri, di Makkah, gurunya siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Gurunya nggak ada yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Gurunya itu masya Allah, semuanya gurunya orang yang warisnya Rasulullah. Dan diberikan titel khalifah oleh gurunya. Gurunya itu adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang disebut Syekh Samman. Syekh Samman itu khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Muhammad Al-Khalwat. Oleh sebab itu thariqat Sammaniyah adalah kumpulan dari dua thariqat, yaitu Khalwatiyah dan Qadiriyah. Dan beliau itu adalah memegang akan kunci kuburnya Rasulullah, kunci makam Rasulullah. Orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah harus melewat beliau dulu, karena kunci makamnya di tangan beliau. Jadi dibawa ke rumah beliau, diberi makan dulu. Udah dari situ baru dapat izin beliau untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu aturan ziarah, waqtul buyuta min abwabiha. Kalau mau ziarah harus dari mana dulu mulainya? Siapa dulu yang megang kuncinya? Wadhalika bermula riwayat-riwayat hidup orang-orang saleh itu tadi, kal qurar wal barqatil musyiqah wal jawhar syaffaf wal mashra'ir rawi wal qirtas wa kanzil barahin wa faydil asrar wa ghairiha. Seperti kitab al-qurar, kitab barqatil musyiqah, kitab jawhar syaffaf, kitab mashra'ir rawi, kitab al-qirtas, kitab kanzil barahin, kitab faydil asrar wa ghairiha, lain-lainnya. Ini semua kitab-kitab ini menceritakan riwayat-riwayat hidup satu persatu orang-orang yang arif billah, bagaimana perjalanan mereka. Nah, misalnya aja di dalam Mashra'ir Rawi itu perjalanan Habib Abdullah Al-Idrus, kemudian perjalanan anak-anaknya, cucu-cucunya, supaya Al-Idrus ini dia udah tahu bahwa datuku begini. Nah, aku gimana? Nah itu. Jadi kalau datu begini, aku begina, kan kada kena. Kalau datu begini, aku begini, kan cocok. Kalau datu begini, aku begina, yang satunya aku beginu, kan sudah nak no, enggak sama udah. Nah, jadi oleh sebab itu setiap haulan orang saleh itu dibaca riwayat hidupnya supaya anak cucunya bisa mengikuti, bukan untuk membanggakan kada. Kalau Datuk Kelampaian menuntut ilmu 35 tahun, cucu-cucunya ada enggak yang 35 tahun menuntut ilmu? Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau menuju Martapura, kemudian beliau kawin dengan Ratu Aminah, anaknya oleh seorang raja di Martapura,
Kemudian raja sebagai mertua menyerahkan pangkat kerajaan kepada Syekh Muhammad Arsyad, karena Syekh Muhammad Arsyad ini alim, pahlawan dan sebagainya. Jadi ujar mentua ikam aja nakeh nang jadi raja, aku hendak bawa wirid aja amal belajar ya aku wiritan. Jadi raja hendak bahalwat, Datuk Kalampayan hendak disuruh jadi raja pulang berpangkat di Martapura sini. Ujar Datuk Kalampayan, maaf bah, pian mintu haulun abah ulun ini kada disuruh oleh guru berpangkat, ulun disuruh mengajar. Jadi ulun minta ampun aja lah, jangan sampai ulun pian lapas lah. Ulun sayang mana ulun si Aminah nenek, si Gusti Aminah ini sayang ulun. Si Antung Aminah ini panglon Datuk Kalampayan bisa bener. Si Dine ka ini kasih Gusti Minah. Ratu Aminah itu kuburnya tahulah limbah Datuk Kalampayan, lalu ada seikong di belakang, limbah seikong di belakang, seikong pulang, tapi antaranya dua ini antara limbah Datuk Kalampayan langsung di belakangnya seikong, itu antara ada pulang seikong, nah itu tak nasi seikong itu Ratu Aminah dalam kubah di Kalampayan. Ini nang Gusti deh, anak raja deh. Jadi maaf aja bahaya artinya nah, jangan sampai menjadikan unar ini. Jadi kena pian ampih jadi mintu haulun, jangan tak Aminah kena ampih kawin ulun, kada tak ulun ini kada disuruh guru bapangkat, ulun disuruh mengajar aja. Nah itu tak tahu anak cucu Kalampayan wah ini katuju aja kah bapangkat atau kada kah katuju jadi guru agama aja kah, wallahu alam bisawab, makan malam gana suap. Matinya harus tahu riwayatnya ini Datuk. Allah 35 tahun mengaji, Mbah Burik mengajar ya. Mbah di apa makan beliau bahuma berkebun. Bahuma berkebun. Apabila bahuma berkebun tentu hasil paumaan kebun dijual, artinya berdagang. Nah itu teh. Nah itu. Adakah terdengar riwayatnya di mana toko Datuk Kalampayan? Nah, berarti nang bahuma itu orang disuruh sidin. Berarti nang berdagang itu orang disuruh sidin. Berarti nang berkebun orang disuruh sidin. Sesudah dilajari lalu diandaki modal. Hasil daripada itu untuk sidin. Nah, bukan sidinnya yang duduk di toko. No. Kalau ada orang mengatakan saya Arsyad Banjar duduk di toko berdagang, ulun sebagai turunan yang paling terakhir, yang paling kada ada artinya ini, yaitu kada payu berharga maka kalum ulun kada ridho. Sebab kada ada riwayat nang Datuk Kalampayan itu duduk di toko. Kalau mengadakan tempat-tempat untuk orang yang mendagangkan menjalankan duit sidin, boleh jadi kita masuk akal aja. Sebab gawian sidin mengajar thariqat, mengajar syariat. Itu nang datang ke dalam pagar itu masing-masing orang. Nah itu. Dan rumah di dalam pagar itu dipakai semuanya waktu pengajian. Bahkan ada waktu yang bermalam-malam di rumah-rumah di situ. Nah itu. Jadi dalam pagar itu mengaji, habis mengaji makan di mana hendak makan, naik aja di rumah-rumah nang di situ. Dan hendak guring, ayo aja di mana-mana situ asal jangan nyuntan aja. Nah itu. Dalam pagar itu tahu nggak? Nang membari tanahnya. Nang membari tanahnya mintuha tadi membari tanah anaknya si Gusti Aminah kan.
mendabari nakanya nyawa tanah di situ nah. Lalu diandaki batas, disebutkan orang-orang di dalam situ dalam pagar, karena udah dipagar itu nah. Ini punya Muhammad Alsa, nang babar itu raja. Jakawayah ini telah Jakawayah ini tah bupati bisi minantu tuan guru. Lalu ujar bupati ikam majarwa jadi bupati pulang aku kena nang bawirit aja bahalwat. Ujar si tuan guru anu bah ulun kada kawa jadi bupati, ulun disuruh maajar aja. Wah ujar bupati ayo enak aku bari kam tanah di situ nah. Lalu disebut misalnya sakumpul misalnya jadi mintuha tak membari apa minantu tanah, mintuha membari minantu tanah diulah rumah. Masya Allah, doakan mudah ulun tahan lah, ulun dak menangis berkuriak dalapian rawan ulunnya jauh banar daripada padatuan. Kadada menurut sedikit-dikit ulun termasuk orang nang katulahan lawan padatuan. Padatuan alim ulun jahil, padatuan pamurah ulun apik, padatuan tawadu ulun sombong, padatuan paibadat ulun pengoler. Doakan berataan mudahan ulun diakui datu kalampayan cucunya, jangan diusir. Tapi pengakuan ulun berdasarkan macam tanda-tandanya jauh daripada cucu sidin. Lain perjalanan daripada situ. Mudah-mudahan Allah menjazab, menarik ulun supaya bisa mengikuti datu, supaya jangan sampai termasuk durhaka kepada orang tua. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an ba'da kalamin lahu fi ta'rifi tariqatihim wa jaliyati ahwalihim. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an sesudah sidin membicarakan pada menyatakan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjelaskan perhatian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahulu kita masih ingat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya apabila sudah umur di atas dari 50 tauya bisa permanen, sangat mengurangi tidur di waktu malam. Kemudian wataraka mukhalatatal awam, dan tidak lagi bermasyarakat. Betul enggak? Betul enggak? Begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya begitu. Kalau udah 50 kepala 5 tidak lagi tidur malam kecuali sedikit 2 jam, dan tidak lagi bergaul kecuali dengan ulama. Lain dari ulama ditinggalkan oleh mereka. Itu halaman 7. Coba lihat bukunya nih, halaman 7. Nah, dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kira-kira begitulah. Ya tulisannya wa idza kabira ahaduhum tawiya bisa falmanan wa tajannaba mukhalatatal awam. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila tiap satu dari mereka udah tua
niscaya mengurangi ia akan tidur di waktu malam dan tidak lagi bergaul satupun dengan orang yang bukan ulama. Nah ini udah tahu perjalanannya satu, begitu kalau udah kepala 5. Aduh, kita udah kepala 6 masih senang bergaul lagi sama orang-orang awam, jauh sekali ya, karena kita belum tahu bagaimana cara beliau-beliau itu. Jadi diisi waktu itu kalau udah kepala 5 dengan mutalaah kitab-kitab agama sambil berwirid, itu sekadarnya. Dan wirid itu disembunyikan seperti menangis, jangan sampai ada yang tahu. Karena tangis yang sendirian tidak ada yang tahu, hanya Allah. Itulah yang diharapkan untuk menghapuskan segala dosa. Tapi tangis yang ketahuan orang lain itu dikhawatirkan ujub dan riya. Fa'lam anna tariqat as-sadati al-abi alwi hiya siratullahil mustaqim wa hum minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Ujar Sidin, ketahui olehmu bahwa perjalanan pemimpin-pemimpin ahli sunnah wal jamaah yang disebut al-abi alwi, turunan Rasulullah, yaitu perjalanan yang diperintah Allah. Kita berjalan di situ, dan perjalanan itu adalah benar, lurus. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi Allah nikmat. Nikmat yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi yang disebut nikmat di sini yang dirasakan oleh ahli sunnah jamaah adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Bukan hanya taat kepada Allah aja, taat kepada Rasulullah juga. Bagaimana mau taat kepada Rasulullah kalau tidak dibicarakan masalah Rasulullahnya? Apalagi Rasulullah tidak disebut Rasulullah, Muhammad. Disamakan Rasulullah dengan Muhammad yang penjual minyak harum. Maaflah kalau ada khatib-khatib, kalau ada dai-dai di sini. Kalau Rasulullah itu sebut Rasulullah, Sayyidina, itu disebut begitu. Kada rugi menyambat Sayyidina, Nabiyina, kada rugi menyambat Rasulullah, kada rugi. Kalau Muhammad aja rugi. Coba lihat Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di halayak kamu ini Rasulullah. Ini bukan Allah Ta'ala mengatakan begitu, wa'lamu anna fikum Muhammadan, bukan, Rasulullah. Allah sendiri bicarakan Rasulullah begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan Muhammadun. Nah, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi apa sih orang-orang kalau rasa enggan mengatakan Rasulullah, mengatakan Sayyidina, hanya yang senang di hatinya Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa. Oh, seakan-akan Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa itu cucunya. Apa salahnya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa, Sayyidina Musa? Nah, karena memang pendidikannya meratakan, orang itu dianggapnya sama, bamata dua baidung berapa? Baidung berapa? Baidung dua luangnya sama aja Muhammad tulon aku. Oh, sama datang di mana? Orangnya bacaan fasih, seorang membaca luput, datang di mana sama?
Rasulullah bininya 9, kita aja 2 kada tahan. Datang di mana sama? Hah? Rasulullah itu sugih, kita ini bakikih. Wa wajadaka ailan wa wajadaka ailan fa aghna ai bimali Khadijah. Engkau yang Muhammad dahulunya susah, sekarang sesudah kawin dengan Khadijah sugih. Nah, Rasulullah sugih, kita susah. Ya nang jadi hendak sugih benar menurutin Nabi, tapi Nabi itu limbah kawin sugih karena bininya nang sugih. Ada kita kawin lawan bini nang bakikih, pada bakikih di atas bakikih. Jadi bakikihun ala bakikihin payakunu bakikihani. Tasniyah jadinya. Kenapa jar aku kawin ini jar? Jadi mbahnya kawin susah, babini pulang sikong, maginnya susah. Bini nang anom hamok nang tuha daur, jadi duit habis amburadur. Kenapa jar? Maka Tuhan berucap di Quran, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wa kana wallahu wasi'un alim. Bahasa kitanya minto janah, maksudnya apabila orang hendak sugih bawa kawin, kenapa jadi orang kawin jadi susah? Nah jawabannya karena ada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kalau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti Tuhan kada menyalahi janjinya. Kawin sugih, kawin pulang bercambah sugih, kawin pulang bercambah sugih. Iya menjadikan sampian, anda kawin terus. Nah itu. Macam apa ahli sunnah wal jamaah? Pertama alim dulu. Nah, kalau sudah alim, kawin kada. Guru nang menyuruh. Ujar guru nyawa unda suruh kawin. Karena guru nang menyuruh, di sini ahli sunnahnya. Ahli sunnahnya di sini perintah guru. Kalau menurut perintah guru sesuai yang dengan perintah Allah, pas saya lalu sugih. Ujar guru kawin pulang nyawa. Kawin pulang, besugih pulang. Ujar guru kawin lagi, kawin pulang. Ada kita nih rendak minta izin kawin lah, no aja guru. Dah yang ini jangan nyaman sorongan juga. Ini mana tak soge, menang ada izin bagawi-gawi itu kada sa izin pengguruan, kada mau berberkat, bahkan mengangkat. Entah kasihan aja bang ini bincul nih. Taat kepada Allah sebagai Tuhan, taat kepada Rasul sebagai guru. Nah, wa ma'iyyatun nabiyyin wa ma'iyyati atau kepada bitaatihi wa taati rasuli wa ma'iyyati nabiyyin wa siddiqin wa sholihin. Pertama yang disebut orang-orang yang berjalan Ahlus Sunnah Jamaah mendapat nikmat Allah. Nikmat Allah itu pertama taat kepada Allah, 2 taat kepada Rasulullah, 3 dikawalakan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang soleh. Dari nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Nah itu. Ini tandanya orang yang berjalan di jalan Ahlus Sunnah Jamaah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, temannya orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Maka orang-orang soleh itulah yang paling baik menjadi teman. Jadi kalau bini kita soleh, maka itu baik. Kalau lakinya soleh, maka itu nang baik. Jadi kalau laki soleh, bininya soleh, anaknya lamun laki-laki taufik, lamun bini-bini hidayah. Kada gampang. Dapat cucu pulang laki-laki, lawan bini-bini, siapa ngarannya bini-bini? Waduh. Nang bini-bini ngarannya apa siapa misalnya siapa ngarannya
Barangnya barangnya misalnya si Fatimah, nang laki-laki misalnya syukur, nang bini-bini pulang cucu sabar. Jadi Siti sabar lawan si Anang syukur. Kada gampang. Bagus-bagus ngaran lah. Lamun mintu pang abahnya Abu Jahal. Umanya Hutomah, anaknya Pak Jahannam. Bubuhan nang katulahan barataan. Sabubuhan katulahan aja. Dzalikal fadlu minallah. Semua itu berjalan di jalan Ahlus Sunnah Jamaah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kawannya orang saleh, itu adalah anugerah dari Allah. Nah ini, jadi kita ini hanya menerima aja, bukan karena kecerdasan, bukan karena turunan, bukan karena kepintaran, bukan karena kegagahan, kekuatan sebagainya, bukan. Kalau pan karena pintar, gagah, turunan anak, lalu aku bisa taat kepada Allah dan Rasul, berkawan dengan wali-wali, tidak. Itu semuanya fadlullah. Dzalikal fadlu minallah. Kenapa aku jalan kada dibari kurnia itu, kada dibari? Kenapa aku kada dibari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahkan aku dijadikan orang yang memusuhi ulama, sedangkan yang memusuhi ulama itu ciri orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri orang yang 72. Aku ini memusuhi, menyariki, menyambati. Kenapa aku kada dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa? Wah, jangan ditanya. Wa kafa billahi alim. Allah sudah tahu bahwa kamu tidak patut untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kafa billahi alim. Ya, mudahan rumah tangga kita dijadikan Allah termasuk orang yang mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai barang. Kalau kita tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai barang. Karena siapa yang kita cintai, itu jualah teman kita. Manusia berteman kepada yang dicintainya. Manusia memusuhi kepada orang yang dibencinya. Pasti. Wa ma khalafa tariqa wa ma khalafa tariqata alu abi alawi bihaitsu yadduha fahuwa minas subulil mutafarriqah wa ma khalafa tariqata ali abi alawi bihaitsu yadduha fahuwa minas subulil mutafarriqah an sabilillah. Dan apa-apa jalan yang menyalahi dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk 72 jalan yang tidak bisa bersatu. Jadi 72 itu tidak bisa bersatu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bersatu. Yang 72 itu masing-masing. Jadi kada kuat. Nang 72 ini kada kuat karena masing-masing. Kalau Ahlus Sunnah bersatu jadi kuat. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah Jamaah disebut Rasulullah sawadul a'zam, rombongan yang terbanyak. Karena ini bersatu. Li'anna madara an sabilillah, itu yang jauh dari jalan agama Allah. Jadi yang 72 itu matinya kafir. Yang satu ini matinya Islam. Lianna madara tariqatihim ala aqidati salafus salih wa tashihit taqwa wa zuhdi fid dunya wa luzumi at-tawadhu wa ma'anaqatil ibadah wa muwasalatil awrad wa istish'aril khawf wa kamalil yaqin wa husnil akhlaq wa ikhrasin niyyah wa islahin niyyah wa tathril qulub wa tawiyat wa mujanamatil uyub al-khafiyat wa jaliyat wa haqiqatil fadil wal afdal ma huwa kadhalika indallah wa indallahi huna wa indiyatullah huna min ilmihi man alimahu fi khalqihi, man alimahu fi khalqihi. Kemudian peredaran perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah
yang dipimpin oleh Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang disebut Abi Alwi tadi, yaitu pertama i'tiqadnya i'tiqad as-salafus salih. Jadi tauhidnya itu menurut Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kalau orang mengajari masalah ilmu tauhid, kita tanya dulu, tauhid sampian ini madhab siapa? Ujar beliau, unda kada tahu juga. Nah, itu harus beliau tahu nang unda pegang ini Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Ini kita jaga, ini kita nih rumah tangga kita ini, jangan sampai tauhidnya di luar daripada batas Abul Hasan Asy'ari, Abi Mansur Maturidi. Kalau fikihnya Nawawi, Rafi'i, ya kan, atau Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jangan Abu Handak, jangan. Kalau tasawufnya Imam Junaidir Baghdadi. Itu ahli sunnah jamaah. Sesudah akidahnya betul, wa tasahih taqwa, kemudian membenarkan akan takwa kepada Allah, berarti nah tasawufnya benar, tasahih dan fikihnya benar. Wa zuhdu fid dunya, dan tidak mencintai hati dengan dunia. Jadi kalau dapat dunia ya dapat, kalau kada dapat ya kagak, mintu aja masalah dunia ini. Kalau nya ada ya ada, kalau nya kada ada ya kada ada, mintu aja, kan gampang aja Pak. Nah, jadi bukan arti zuhud dari dunia itu membari-bariakan dunia habis lalu, tapi bariakan selawar bariakan. Nah, apalagi nang kelihatan burung itu ngarannya gagilaan. Dunia itu coba lihat, ada tempatnya. Kalau pian menganggap duit di kantong biasanya, ya kan? Ya kan? Adalah pian membuat duit dalam hati. Lamun duit dibuat dalam hati, di lubangnya dulu dada. Hanya masukkan jutaan di situ kada kawa. Jadi kada ada pian-pian ini nang membuat duit ke dalam dunia, dalam hati itu kada ada. Ya lah, paling-paling membuat duit di bank. Akhirnya ada terusannya bank, sambungannya krok. Jadi kada ada pian ini membuat duit dalam hati itu kada ada. Jadi pian termasuk orang nang zuhud, masya Allah, masya Allah. Emang ahli sunnah jamaah begitu, harus zuhud dari dunia, tidak meletakkan dunia di dalam hati. Waluzumi tawadhu, dan menganggap dirinya paling jahat dari orang lain. Jadi ahli sunnah jamaah menganggap dirinya paling jahat, bukan menganggap dirinya yang paling benar, bukan. Dia menganggap dirinya paling jahat. Tawadhu namanya. Di dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kada khilaf begini, apabila menyangka seseorang di hati bahwa dia lebih baik dari iblis, maka dia lebih buruk dari iblis. Masih sombong lagi artinya, ya Allah. Jadi kita yang paling jahat dari semua makhluk Allah. Kalau kita rasa baik daripada orang lain, udah lain. Itu lain jalan Ahlus Sunnah, lain. Wa mu'anaqatul ibadah, dan memagut akan ibadah kepada Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ibadah itu dipagut, dipaluk. Tentunya kalau orang memaluk itu kan mencintai, ya kalau. Wa muwasalatil aurat, dan
menyambung segala wiritan-wiritan. Jadi wiritan itu misalnya buka kitab mutalaah, habis kitab ini tauhid, buka pulang ambil tasawuf, lepas tasawuf ambil fikih, lepas itu ambil pulang Quran, lepas Quran ambil dalail, lepas dalail ambil pulang istighfar, lepas istighfar ambil pulang doa, habis doa ambil pulang hizib. Oleh hasil begitulah wiritan untuk muasalah. Begitu Ahlussunnah Jamaah, tidak membuang-buang waktu. Jadi dilihat aja itu waktunya itu berisi terus dengan ibadah. Wastis'aril khauf, serta merasakan takut kepada Allah. Nah, takutnya ini kepada Allah. Takutnya itu kepada Allah. Kalau biasa orang dagang itu takutnya takut rugi. Kalau orang Ahlussunnah takutnya kepada Allah, bukan takut rugi. Gara-gara takut rugi lalu riba, sekalinya diriba situ ruginya. Wa kamalil yakin, dan menyempurnakan keyakinan. Wa husnil akhlaq, dan memperbaiki tingkah laku. Wa islahin niat, dan memperbaiki niat. Niat Bapak masing-masing niat kita. Niat Bapak, aku hendak datang ke Langgar Raudhah Bapak, masing-masing itu niatnya datang itu masing-masing. Itu Allah yang mengetahuinya. Kalau Ahlussunnah Jamaah itu memperbaiki niat. Wa tathhiril qulub, membersihkan hati. Tentu aja daripada sifat-sifat ujub, takabur, riya, sum'ah, hiqid, ghadab, macam-macam itu, su'udzon, wa qawiyat, sama aja ya qulub juga hatinya. Wa mujanabatul hujubil khafiyat wal jaliyat, dan menjauhkan diri daripada segala aib yang di dalam dan aib yang di luar. Wa haqiqatul fadil wal afdal ma huwa kadzalika indallah. Adapun masalah ini orang pangkatnya si anu ini pangkatnya si anu, itu masalahnya masalah di sisi Allah. Jadi tidak ada Ahlussunnah Jamaah yang menganggap dirinya saya lebih baik daripada si anu itu. Si anu itu lebih baik daripada si anu, tidak ada begitu. Ahlussunnah wal Jamaah keafdolannya itu di sisi Allah, bukan di sini. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi bukan pangkat yang di sini yang menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan itu nanti di akhirat. Jangankan pangkat di akhirat, mati aja belum. Jangankan mati, garing aja kada. Wa indiyatullahuna man alimahu fi khalqih. Tandanya di sini, maksudnya orang yang mulia di sisi Allah di sini, orang yang diketahui Allah ini mulia di dalam ilmu Allah juga. Nah, oleh sebab itu kada tahu kita siapa yang paling mulia, kada tahu kita. Lamun kita nih mengaku unda sudah aja nang masuk surga di sekumpul di serongonan yang lainnya lah keberatan muha kegilaan babana kan sudah. Wala yuhitu ahadun bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dan tidak ada seseorang juga pun mengetahui yang di dalam ilmu Allah itu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, itu makhluk Tuhan yang disebut kursi di atas langit itu lebih lebar daripada 7 langit dan 7 bumi. Jadi kalau bumi ini lebarnya 7 lapis sekian, maka dibanding dengan langit 7 lapis, maka bumi ini bisa diletakkan di dalam langit. Kemudian langit itu 7 lapis diraih jadinya lebar.
bumi 7 lapis diraih dengan langit tadi 7 lapis, lalu dianggap ke dalam kursi yang di atas langit tadi, maka